Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini, yaitu kuliah studi kelayakan bisnis Islam pada tanggal 27 September 2025. Kita akan membahas tentang arti penting studi kelayakan bisnis Islam. Tentunya sebelum kita masuk pada materi tersebut, yaitu studi kelayakan bisnis Islam, maka kita perlu melihat lebih dulu arti penting studi kelayakan bisnis konvensional. Nah, jadi konvensionalnya dulu seperti apa, arti pentingnya seperti apa, baru nanti kita masuk pada arti penting studi kelayakan bisnis Islam. Nah, jadi studi kelayakan bisnis konvensional ini sangat diperlukan oleh banyak pihak. Jadi yang konvensional aja itu diperlukan oleh banyak pihak. Misalnya oleh investor selaku pemakarsa, bank selaku penyandang dana atau pemberi kredit, dan government selaku fasilitator. Maaf ya, Bapak nggak suka menyebut istilah pemerintah, karena kesannya pemerintah itu pejabat-pejabat yang ada di situ merasa berhak memerintah rakyat dan kemudian semaunya sendiri, seperti yang kita alami sekarang. Dan rakyat itu juga merasa nyaman ketika diperintah, nggak merasa risih ketika diperintah semau-maunya oleh para pejabat. Maka Bapak berupaya selain sudah mengusulkan, ya memang mengusulkannya lewat medsos. Siapa tahu dari medsos itu kemudian dari orang per orang, apalagi melalui grup WA itu langsung beberapa orang, kemudian nanti akan menyebar, dan ini akan menjadi pemahaman kita bersama bahwa istilah pemerintah itu sudah nggak layak, terutama untuk negara Republik Demokrasi seperti Indonesia ini. Kalau negara kerajaan ya suka-suka raja lah. Masalahnya negara kerajaan itu, negara itu milik raja. Nah, jadi ya raja memerintah, kemudian pembantu-pembantu raja, perdana menteri ke bawah itu memerintah. Nah, itu ya suka-suka raja lah namanya. Negara milik raja dan rakyat cuma menumpang. Kalau negara Indonesia itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka yang menerima kedaulatan, yang dititipi kedaulatan, yaitu dari presiden, kemudian juga DPR, kemudian juga yudikatif. Nah, ini nggak berhak memerintah. Mereka adalah pemegang titipan atau amanah kedaulatan dari rakyat. Oleh karena itu, Bapak tidak ingin menggunakan istilah pemerintah. Bapak menggunakan istilah government, yang biasanya juga Bapak singkat menjadi gov. Jadi government selaku fasilitator yang mengatur tata aturan hukum dan perundang-undangan.
Kemudian investor berkepentingan untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi. Bank berkepentingan untuk mengetahui stabilitas politik. Jadi karena politik gonjang-ganjing, yaitu bank itu menjadi kurang percaya terhadap kegiatan bisnis. Nah, kemudian tingkat keamanan yang diberikan dan kelancaran returnnya. Jadi bagaimanapun bank itu mengharap returnnya. Jadi kalau dia sudah menggelontorkan dana, ternyata terjadi gonjang-ganjing, terjadi krisis. Nah, akhirnya apalagi kalau misalnya pabrik yang mengelola dana tersebut dibakar atau apa gitu. Nah, ini ya tentunya tidak bisa diharapkan returnnya akan sangat terganggu. Meskipun kemungkinan juga ada asuransi, tapi kan berbeda kalau seandainya tidak pakai asuransi. Tapi ada juga perusahaan yang ngincer asuransi, mereka sudah hitung-hitung. Nah, seperti kalau nggak salah itu Onassis pada tahun 70-an itu orang terkaya di dunia itu namanya Onassis, orang Amerika. Nah itu ceritanya itu orang miskin tapi pengen kaya. Nah untuk menjadi pengen kaya itu dia pengen masuk ke kelas sosial orang kaya. Jadi kalau orang miskin sehari-hari bergaulnya dengan orang miskin aja itu ya susah untuk menjadi kaya. Harus bisa masuk ke lingkungan orang kaya. Akhirnya cara untuk masuk ke lingkungan orang kaya itu Onassis ya berdandan layaknya orang kaya, kemudian masuk restoran orang kaya. Nah, meskipun dia istilahnya ke restoran itu cuma minum teh pahit aja. Jadi menu yang termurah di restoran itu yang dia beli supaya dia masuk ke lingkungan situ. Akhirnya punya kenalan dan akhirnya dia mengerti cara bisnis orang kaya. Nah, pada saat dia akan melakukan bisnis itulah terjadi Perang Dunia Kedua. Maka Onassis ini hitung-hitungan dengan asuransi. Nah, dia menyediakan kapal-kapal tanker yang siap isi kapal-kapal perang di lautan atau di pelabuhan dalam suasana perang. Lah kapal-kapal Onassis ini dia sengaja nyari kapal-kapal yang ya masih layak layar tapi sudah yang umur tua, jadi harganya murah. Nah, tapi semuanya diasuransikan. Dalam suasana perang ya tentunya kemungkinan tertimpa peluru nyasar atau peluru yang memang sengaja ditembakkan ke kapal tanker, karena kalau kapal tanker ini berhasil ngisi kapal musuh, maka musuh ini istilahnya akan hidup kembali. Maka lawannya itu juga akan sengaja menembak kapal tankernya Onassis. Begitu banyak kapal Onassis ini, kapal tanker Onassis ini yang tertembak. Akhirnya dia mendapat pembayaran asuransi itu, sehingga dia menjadi kaya raya. Jadi kaya raya dari sejak selesai Perang II sampai tahun 1970-an. Itu belum banyak orang kaya seperti sekarang. Sekarang kan orang kaya itu di mana-mana, apalagi di Indonesia. Tapi cuma perbedaannya orang kaya di
negara-negara lain itu kaya menggunakan pikiran, mengolah bagaimana bisnis mereka. Tidak seperti orang-orang Konoha ini kaya dengan cara kalau yang enggak yang masih boleh dikata rada-rada jujur aja, itu bukan hasil pemikiran artinya menciptakan sesuatu gitu, enggak. Pada umumnya berkaitan dengan benda tambang. Dia kebetulan bisa menguasai tambang, terus mengeduk kekayaan alam. Ya sebenarnya melanggar juga terhadap konstitusi, karena UUD 45 pasal 33 ayat 3 itu kekayaan alam yang ada di perut bumi ini harus dikuasai negara dan untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan dinikmati oleh kelompok tertentu. Jadi orang kaya di Indonesia ini seharusnya nggak bisa bangga dengan sebagai orang kaya, karena kekayaannya itu nggak benar gitu. Dari yang kelihatannya benar, apalagi yang nyata-nyata hasil korupsi. Itulah orang kaya di Konoha. Jadi beda dengan orang kaya di negara-negara lain, itu hasil pemikirannya menciptakan sesuatu, mengolah sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, masyarakat dunia, dan akhirnya menjadi kaya raya. Kemudian government lebih menitik beratkan manfaat dari investasi tersebut secara makro, baik bagi perkembangan ekonomi. Jadi kalau ada investasi itu, perekonomian secara nasional ya akan semakin maju, semakin berkembang. Kemudian juga penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja. Nah, jadi cuma mumpung berbicara tentang lapangan kerja ya, Bapak sampaikan ke Anda semua supaya pengetahuan Anda menjadi sangat luas. Sebenarnya gaji ASN, aparat sipil negara, ini kalau dinaikkan, jadi jangan DPR aja yang dinaikkan, kelompok tertentu yang sebenarnya DPR itu kualitasnya kalau Bapak yang ngomong nanti Anda nggak percaya, dan kalau sampai kedengaran orang lain juga nanti Bapak dikatakan sok. Kata Gus Dur aja lah yang tokoh. Kata Gus Dur DPR itu kayak bocah TK. Itu memang faktanya seperti itu. Kemarin ketika kerusuhan Anda bisa melihat juga pola tingkahnya kayak gitu. Nah, jadi jangan mereka aja yang gajinya tinggi. ASN ini lebih penting. ASN ini gajinya artinya tercukupi sesuai dengan kebutuhan hidup. Jadi untuk sandang, pangan. Kenapa sandang dibutuhkan dulu? Karena manusia itu eksistensi sebagai manusia itu harus pakai sandang, bukan makan dulu. Nggak apa-apa lapar, nggak apa-apa misalnya mati, daripada makan hidup tapi nggak ada sandang. Makanya untuk manusia itu sandang didulukan. Jadi sandang, pangan, papan, terus kebutuhan lain termasuk untuk pendidikan anak, untuk kesehatan, untuk rekreasi. Untuk kesehatan itu jangan diakal-akalin dengan BPJS. Itu ngawur, itu nyari keuntungan aja.
Nah, jadi sandang, pangan, papan, terus pengembangan diri, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kemudian rekreasi itu juga penting. Nah, itu tidak termasuk. Nah, kemudian apa yang tidak pernah dipikirkan, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial kita itu tinggi. Anda kalau nanti sudah berkeluarga itu akan merasakan setiap tanggal muda banyak undangan. Nah, ini mengeluarkan duit. Bukan persoalan isi amplopnya aja, transportasinya. Misalnya Anda di sini di Bekasi dapat undangan dari Jakarta Barat. Ini kan transportasinya aja berapa? Nah, jadi itu kebutuhan sosial itu harusnya masuk ke komponen gaji. Nah, itu ketika tercukupi, itu ASN itu gaya hidupnya tidak seperti anggota DPR, beda. Anggota DPR itu kan nggak punya pengalaman pengabdian, nggak punya pengalaman ya pendidikannya juga itu kemarin kan dibicarakan juga. Nah, yang pasti nggak punya pengalaman pengabdian bagaimana merasakan ketika dari nol kemudian jadi pegawai merangkak sedikit. Jadi ketika kaya nggak kaget itu, nggak kaget nggak langsung cita-citanya bikin bangunan mewah. Nah, itu yang bikin kalau ada ASN bikin bangunan-bangunan mewah itu sebenarnya hasil korupsi loh. Hasil korupsi. Bapak tahu itu karena teman-teman Bapak yang berhasil korupsi itu biasanya ya seperti itu, langsung diwujudkan dengan bangunan mewah untuk bermewah-mewahan. Masalahnya mereka punya prinsip, jangan sampai korupsi ketangkep belum menikmati apa-apa. Maling juga gitu. Maling itu begitu berhasil dia foya-foya, makan-makan, minum-minum, main perempuan dan seterusnya, karena ada prinsip yang dia pegangin. Jangan sampai ketangkep sebelum dia menikmati hasil malingnya itu. Makanya beda dengan misalnya ASN yang memiliki pengalaman pengabdian, tahu rasanya jadi orang miskin, tahu punya empati terhadap orang miskin. Nah, sehingga ketika ASN gajinya dinaikkan, ya kalau kita itu kan kalau gaji taruhlah ya kalau ASN naik itu nanti akhirnya karyawan-karyawan pabrik juga ikut naik. Nah, jadi kita bicara ASN aja dulu. Kalau gajinya naik, nah seorang ASN ketika gajinya cukup, akhirnya dia akan membuka minimal 2 lowongan kerja, sopir pribadi dan pembantu rumah tangga, minimal 2. Nah, ini artinya dia membuka lapangan kerja. Lah tinggal ngitung aja, se-Indonesia itu berapa ASN-nya. Nah, itu jadi membuka lapangan kerja itu nggak harus pakai investor, lewat ASN juga bisa. Nah, contohnya kenapa negara-negara lain itu bisa merekrut PRT, ya kasarnya kan babu dari Indonesia direkrut ke negara-negara lain. Ya karena gaji mereka tinggi. Nah, kalau gaji ASN di negeri ini tinggi, ngapain PRT itu harus lari ke luar negeri yang risikonya banyak sekali. Nah, itulah yang tidak dipikirkan oleh
para pejabat di negeri Konoha. Lah Anda sebagai pemimpin masa depan itu harus bisa memikirkan itu. Jadi jangan Anda pikir kalau ASN gajinya tinggi terus wah ini nanti kan menimbulkan kecemburuan masyarakat. Enggak itu. Justru akhirnya akan membuka lapangan bagi masyarakat. Dan ketika gajinya naik nggak joget-joget kok ASN. Karena ASN itu pikirannya jauh lebih dewasa daripada anak TK. Jadi ini mumpung tadi Bapak membicarakan masalah lapangan kerja. Dalam hal ini ketika ada investor masuk, memang ya otomatis ada pabrik, kemudian butuh rekrutmen tenaga kerja. Kemudian secara umum tujuan studi kelayakan bisnis konvensional pada intinya adalah untuk mencari jawaban pertanyaan berikut. 1. Apakah produk yang dihasilkan marketable atau tidak? Jadi ketika Anda akan mengeluarkan suatu produk, rencananya akan memproduksi apa, itu Anda harus bisa memprediksi apakah hasilnya marketable atau tidak. Sampai misalnya di kalangan bawah aja, itu kebetulan sebenarnya kesukaan Bapak itu. Karena Bapak dari daerah sana, yaitu rujak cingur. Rujak cingur itu makanan khas Surabaya. Tapi di daerah Bapak di Kediri juga banyak. Malah justru menurut Bapak lebih enak rujak cingur Kediri daripada rujak cingur Surabaya. Nah, kemudian ketika dijual di Jakarta maupun Bekasi itu nggak marketable. Baru buka nggak lama tutup. Jadi kalau ada warung rujak cingur Bapak ngelihat itu Bapak buru-buru beli, nanti karena nggak lama lagi akan tutup. Pertama karena ada petisnya. Orang Bekasi, orang Jakarta bukan nggak suka lagi, nggak doyan petis. Jadi ini ya melayanin orang-orang Surabaya atau orang-orang Jawa Timur aja kalau ada rujak cingur, nggak laku. Kemudian mie Aceh, nggak tahu ini. Itu padahal juga kesukaan Bapak, mie Aceh. Karena ketika Bapak pertama kali ke Aceh tahun 91 apa 92 itu nggak sengaja tadinya lagi di hotel sendirian, kemudian melihat di sebelah hotel itu ada warung mie, tapi yang nggak ada tulisannya mie Aceh, sama aja warung Padang di Jakarta kan banyak. Tapi di Aceh sendiri nggak ada warung Padang, itu nggak ada. Jadi Bapak nggak sengaja tertarik atau pengen makan mie, kemudian ke situ makan. Ternyata enak banget. Habis itu jadi kecanduan mie Aceh. Tapi di Aceh sendiri itu nggak semua mie Aceh itu enak. Nah, Bapak sampai punya mencirikan kalau orangnya itu wajahnya ke Arab-Araban atau ke India-Indiaan, terus kemudian kulitnya rada detail, itu biasanya mie Acehnya enak. Tapi kalau wajah Melayu itu kurang enak. Ya mungkin dia memang nggak asli mie Aceh, asal nama aja. Nah, itu kalau buka mie Aceh di sekitar kalau nggak di Jakarta nggak tahu, mungkin konsumennya banyak. Kalau di sekitar Bekasi sampai Cikarang itu nggak lama.
di warung bongkok pernah ada muncul sebentar, tapi Bapak pernah menikmati juga. Terus di perumahan Bapak ada sebentar. Terus sekarang di kampung hutan ada, ini agak lama, nggak tahu nanti bertahan terus apa nggak tahu. Nah, jadi ini kalau Anda dagang seperti itu harus bisa memprediksi apakah produk Anda itu nanti marketable. Ya yang paling gampang misalnya usaha restoran aja. Restoran yang laku itu kan restoran Padang. Karena ya selera banyak orang, banyak etnis itu cocok dengan warung Padang. Tapi sekarang juga sudah mulai menurun ketika pengetahuan orang tentang kesehatan, terutama kolesterol itu semakin tinggi. Orang juga mulai menjauhi restoran Padang. Justru sekarang trennya itu di warung warteg. Di Jakarta, di dekat Sarinah itu ke arah jalan ke Tanah Abang, perapatan Sarinah ke arah jalan Tanah Abang, nggak tahu Bapak nama jalannya apa. Itu ada 2 warung jejer, yang sebelah warung Padang, yang sebelah warteg. Itu wartegnya itu buka 24 jam. Dan pada jam-jam makan itu tempat duduknya penuh. Dan tempat duduknya bukan seperti warteg-warteg pada umumnya, itu sampai ada tempat duduk yang kayak bangku kayak madrasah itu jejer-jejer, ada apa? Ada 6 bangku. Kemudian yang keliling kayak umumnya warteg ya ada juga, dan itu panjang, itu penuh sampai kadang-kadang ngantri. Kemudian pada jam-jam bukan jam makan ada aja yang beli. Sementara di sampingnya warung Padang pada jam makan aja tidak pernah ramai. Jadi rupanya masyarakat Jakarta sudah mulai kenal tentang kesehatan. Jadi ini menjual produk makanan aja itu Anda harus bisa memprediksi produk Anda ini marketable apa enggak. Nah, di dekat pintu tol Bekasi Timur dulu ada restoran kelabat. Kelabat itu di Sulawesi Utara. Nah, Anda tahu orang Bekasi itu pada umumnya, atau orang Betawi pada umumnya itu nggak bisa makan yang tidak biasa dimakan oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya nggak pernah makan makanan A, maka anaknya juga nggak akan makan. Jarang. Nah, sehingga warung kelabat ini karena aneh di telinga orang Bekasi, akhirnya nggak laku. Nggak lama tutup. Restorannya besar. Dekat BTC kalau nggak salah. Jadi marketable. Yang Anda produk itu nanti bakalan marketable atau enggak, itu diprediksi. Kemudian yang kedua, apakah secara teknis produksi dapat dilakukan atau sustainable. Nah, jadi bisa dibuka. Tapi apakah ini nanti bisa dilakukan, produksi ini bisa dijalankan? Itu harus ada kajian, kemudian ada prediksi. Yang ketiga, apakah dari sudut pandang manajemen bisnis tersebut efektif dan efisien. Nah, ini perlu. Oleh karena itu pada umumnya perusahaan-perusahaan swasta itu mengejar, misalnya kalau mesinnya sudah usang, segera diganti mesin baru yang lebih canggih, yang bekerjanya cepat. Misalnya
percetakan aja, waktu Bapak datang ke Bekasi sampai akhirnya Bapak sudah keluarga, itu handpress itu masih ada. Handpress itu bukan persoalan nyetaknya manual jeglek-jeglek gini, persoalan nata hurufnya itu yang lebih jelimet, itu butuh waktu. Jadi dapat Anda bayangkan kalau koran-koran dulu, misalnya di Jogja itu ada Masa Kini yang masih manual pakai handpress, hurufnya itu ditata dan terbalik dan gelap warnanya. Malam-malam harus nata seperti itu. Kemudian ya selebar surat kabar itu kayak apa sih natanya? Kalau Anda cari misalnya koran-koran tahun ya 70-an lah, itu harian Masa Kini Jogja itu masih handpress. Lah sampai Bapak di Jakarta itu handpress itu masih ada, cuma buat nyetak seperti undangan itu kan hurufnya memang nggak banyak ya, ditata gitu, nggak lama selesainya, itu nggak lama. Tapi ya bagaimanapun akan jauh dibandingkan sekarang pakai komputer, cukup diketik hurufnya variasinya seperti apa, tinggal ngambil bentuk huruf atau fontnya gimana, udah gampang dan otomatis, itu simetrisnya itu otomatis. Kalau handpress tadi simetrisnya itu ya susah, ngaturnya susah. Nah, sehingga kepalsuan ijazah itu kan dilihat simetris tidaknya itu. Tahun 85 itu belum bisa diharap bisa simetris seperti sekarang, karena belum ada mesin cetak yang bisa ngatur simetrisnya huruf yang dipakai. Jadi ya mesin cetak ini cepat sekali perkembangannya. Dari Bapak baru datang ke Jakarta masih ada handpress, sampai Bapak berkeluarga itu sudah tahun 80-an. Terus waktu itu juga masih ada mesin stensil. Yaping itu kalau ujian itu pakai mesin stensil. Jadi panitia ujian itu ngetik di kertas stensil, kemudian dari kertas stensil yang lubang-lubang itu ditaruh di mesin stensil, kasih tinta, terus diputer, kertasnya masuk, ya hasilnya pasti nggak memuaskan, tidak jelas kadang-kadang. Itu muter kayak gitu malam-malam. Jadi Bapak pernah merasakan sebagai guru yang tinggal di asrama, malam-malam itu kerjaannya muter mesin stensil untuk nyetensil soal-soal ujian anak-anak yaping. Jadi seperti itu. Tapi kemudian begitu ada komputer, nah dulu itu nyetak itu ada istilahnya blueprint, macam-macam lah. Jadi lambat, meskipun yang sudah nggak manual juga itu ada blueprintnya, terus kemudian baru angkat cetak, macam-macam. Apalagi yang pakai handpress. Tapi setelah ada komputer, nah itu dari flash disk itu aja bisa dicolokin ke mesin cetak yang otomatis, yang kecepatannya nggak tahu per detik itu berapa kertas yang keluar yang berhasil dicetak. Jadi ini paling cepat. Nah, jadi efisien itu diperhitungkan, sehingga kalau mesin sudah
tua itu harus segera diganti dengan mesin-mesin yang lebih canggih, lebih cepat kerjanya. Kemudian apakah dari sudut pandang hukum usaha tersebut legal atau ilegal? Jadi usaha Anda itu apa? Termasuk usaha yang legal atau usaha yang ilegal. Nah, itu harus dikaji juga. Ya memang misalnya usaha ini kalau nggak ada saingannya itu kan enak. Tapi kalau ternyata ilegal, ini kan menimbulkan permasalahan. Kemudian apakah dari sudut keuangan bisnis ini profitable atau tidak? Jadi menguntungkan atau tidak gitu. Jadi kalau bisnis profit oriented, ya hitungannya ke sana. Akan menghasilkan keuntungan apa tidak. Tapi kalau misalnya bisnis non profit, itu juga kan yang dihasilkan nilai. Nah, nilai yang akan dihasilkan itu bagaimana? Apa nilai tambahnya? Apa nilai bagi masyarakat? Outcome-nya gimana? Kalau outcome-nya ini, soalnya ini harus dipikirkan ya. Kalau bisnis non profit itu kan nilai outputnya seperti apa. Nah, tidak berhenti di output aja, outcome-nya harus dipikirkan. Jangan sampai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang non profit yang mengejar nilai ini kemudian setelah ada input, kemudian inputnya itu nganggur gitu, mandek di situ, outcome-nya nggak jelas. Nah, jadi apabila jawabannya marketable, jadi semuanya dari poin 1 sampai 5 itu jawabannya marketable, pasti diterima oleh pasar, sustainable, bisa dilakukan, efektif dan efisien, kemudian legal, profitable. Nah, ini dapat dipastikan usaha ini oke. Mari kita jalankan. Tapi kalau jawabannya tidak, nah di antara 5 itu, apalagi kalau sampai tiganya itu tidak, ya ini nggak jadi dijalankan bisnis ini. Jadi itulah arti penting studi kelayakan bisnis ini masih berbicara konvensional. Jadi rupa-rupanya kalau kita membicarakan yang studi kelayakan bisnis Islam itu nggak cukup waktu lagi, maka Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.